sebagai perwakilan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh Bupati Tanah beserta untuk menyerahkan potongan asuransi kepada staf ahli Gubernur Bapak Robi. Amin. Siapa lagi? Momen peringatan 17 tahun usia Kabupaten Tanah Tidung dijadikan kesempatan rapat paripurna istimewa DPRD di Gedung Pendopo Japarudin sebagai refleksi paparan keberhasilan atau realisasi visi misi yang dikemas dalam 10 program prioritas pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung. Paparan itu disampaikan Ibrahim Ali selaku Kepala Daerah Tanah Tidung di hadapan anggota DPRD dan unsur Forkopimda Kabupaten Tanah Tidung Sabtu 10 Agustus secara elegan dan penuh sambutan hangat para tamu undangan yang hadir. 10 program prioritas Pemkab Tanah Tidung yakni KTT Pintar, KTT Sehat, KTT Terang, KTT Ada, Proyek Strategis Daerah atau Pusat Pemerintahan, Desa Cermat, KTT Digital, KTT Berdaya, KTT Indah, dan KTT Melayani adalah deretan program yang kini telah mencapai persentase antara 60 hingga 90%. Namun di antara paparan yang paling menarik perhatian sekaligus kebanggaan Bupati Ibrahim Ali sekaligus publik Tanah Tidung adalah kesuksesan membangun kawasan pusat pemerintahan atau Puspen di Desa Seludau, Kecamatan Sayap Hilir yang progresnya telah mencapai 70%. Ibrahim Ali memaparkan kesuksesan mendapatkan alih fungsi kawasan hutan dari izin Hagi Wadindo menjadi APL dan kini 100% menjadi hasil Pemkab Tanah Tidung seluas 44,32 hektar, bukan hasil dari kerja Bupati sendiri, namun kerja seluruh masyarakat Bumi Upuntaka. Puspen dibangun sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa Tanah Tidung kini berbenah menjadi kabupaten yang terdepan di Provinsi Kalimantan Utara. Puspen kelak akan menjadi mercusuar dan ikon pusat pemerintahan yang menjadi kebanggaan daerah dan masyarakat Tanah Tidung. Dari sisi pengelolaan anggaran, Ibrahim Ali mengatakan KTT merupakan salah satu pengelolaan keuangan terbaik di Kalimantan Utara. Ini didasari pada penganggaran multi-years yang tidak menyisakan utang jangka pendek di tahun berikutnya. Kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berkumpul Kabupaten Tanah Tidung dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-17 Kabupaten Tanah Tidung. Saya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Tanah Tidung di hari jadi yang ke-17. Semoganya dapat terus bergerak maju dalam pembangunan sehingga membawa ketua dan anggota FKWT sekaltara. Rapat paripurna istimewa DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Tidung Jamhari dan unsur ketua serta anggota lainnya. Selain berbicara soal 10 program visi misi, Ibrahim Ali juga membicarakan soal kemandirian, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. Tahun ini mengusung tema harmoni bersama, maju dan sejahtera, dan IRAU ke-7 mengusung tagline yaitu IRAU budaya kita, KTT kebanggaan kita, membangun itu tugas kita. Di hari ulang tahun Kabupaten Tanah Tidung ke-17 dan IRAU yang ke-7 ini mengusung konsep pembangunan pentahelik di mana unsur pemerintah masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media massa bersatu membangun Kabupaten Tanah Tidung yang lebih baik lagi. Terkait soal itu, Bupati KTT mengaku telah menggenjot pemenuhan infrastruktur mulai dari jalan, bedah rumah, listrik dan air, serta kesehatan dan pendidikan hingga kepada persoalan PAUD. Berkaca dari semangat pembangunan itu, KTT kerap menerima berbagai penghargaan baik tingkat provinsi, Kalimantan Utara, regional maupun tingkat nasional di bidang pendidikan, administrasi pengelolaan statistik, dan ketahanan pangan. Raihan prestasi tersebut merupakan motivasi bagi para OPD dan pemerintah kecamatan hingga pedesaan untuk terus membangun kreativitas dan kemandirian di berbagai lini untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkesetaraan. Jadi gini, pencapaian dari 10 program itu kan kita punya indikator untuk bagaimana menilai kinerja. Tentunya pencapaian program kalau kita tarik semua secara menyeluruh rata-rata semua di atas 60%, ya kan? Tapi fluktuatif, ada yang 60%, ada yang 70%, bahkan ada yang sampai dengan 90%. Ya tentunya di penghujung akhir masa jabatan kita yang sesuai dengan kita
masukan di dalam RPJMD tahun 2021-2026. Ya tentunya bagaimana mempertahankannya, ya kita harus tetap melaksanakan mengimplementasikan visi misi yang sudah kita tuangkan di dalam RPJMD tersebut. Bagaimana meningkatkan indeks untuk pencapaian kinerja tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Ya semua 10 program ya kita genjot, karena semua program 10 program kan kita belum ada yang mencapai 100%, tapi semua rata-rata di atas 60%. Artinya tingkat kepuasan dan tingkat pencapaian dari evaluasi kinerja itu kalau diukur dan dihitung di atas 60% sudah lebih dari 50%, maka dianggap sukses. Seperti itu kira-kira. 10 program semua, cuman kan salah satu dari 10 program itu kan ada satu program mercusuar, yaitu pusat pemerintahan dalam rangka pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan, KTT Sehat, KTT Pintar, KTT Ada, Desa Cermat, KTT Berdaya, KTT Melayani. Ya semua harus kita sinergikan, harus ada kolaborasi yang baik dan mensinergikan bagaimana semua program ini bisa berjalan. Memang kita konsentrasi anggarannya akan lebih besar ke pusat pemerintahan. Kenapa? Karena pusat pemerintahan ini kan ikon kita untuk menunjukkan bahwa di usia 17 tahun Kabupaten Tanah Tidung kita sudah punya pusat pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat kita, menyiapkan kantor bupati, kantor DPR, tapi bukan berarti kita tidak melakukan atau mendongkrak semua program. Semua tercover di dalam KTT Sehat dan KTT Pintar berbicara tentang pelayanan dasar. Itu yang saya bilang tadi, saya paparkan progres, misal pelayanan dasar, menyiapkan air bersih, infrastruktur jalan, kemudian telekomunikasi, kemudian berbicara listrik dan lain-lain, kan semua pencapaiannya sudah di atas rata-rata 80%, begitu kira-kira. Selanjutnya Tanah Tidung berubah. Dari Gedung Pale, Kaltara TV, M. Sakir melaporkan.